Pelaku amuk massa dijerat dengan pasal 170. Tapi kenapa harus korban melapor? Oke guys, bersama saya Heru Nugroho akan sedikit membahasnya dalam Law Story. Viral. Beberapa hari ini dikejutkan dengan berita amuk massa di Jakarta Timur yang mengakibatkan seorang lansia berusia 89 tahun tewas mengenaskan karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab dalam amuk massa malam itu. Yang kedua, viral juga di siang bolong terjadi perusakan mobil Mercy di seputaran Jalan Ring Road Selatan Yogyakarta, tepatnya di wilayah Taman Tirto Bantul. Meski tak sempat merenggut nyawa pemilik mobil, namun mobil mewah itu rusak parah karena kaca mobil diinjak-injak sejumlah orang yang tidak bertanggung jawab. Kedua peristiwa tragis tadi, benar-benar sangat memprihatinkan dan mengusik nurani kita. Gimana tidak? Hanya modal mendengar teriakan maling, maling sambil mengejar mobil, masa beringas dan mengikuti provokasi orang-orang yang tidak bermoral dan langsung melakukan perbuatan keji dengan merusak kendaraan hingga hilangnya nyawa orang. Dan yang menyedihkan lagi, pada kedua peristiwa tersebut, korban dan keluarga korban masih harus melapor ke kepolisian. Yang saya baca di media online, keluarga korban di Jakarta Timur dengan didampingi kuasa hukumnya melapor dengan bukti lapor LP B182/2002 SPKT S23 Januari 2002. Yang korban Bantul yang didampingi kuasa hukumnya beberapa waktu setelah kejadian juga melaporkan perusakan dan penganiayaan pada diri korban. Baru kemudian setelah laporan-laporan tersebut, aparat kepolisian bertindak dan menangkap sejumlah pelaku. Pertanyaannya, kenapa pihak kepolisian baru bekerja setelah ada laporan? Bukannya tindak pidana yang terjadi ini bukan delik aduan dan juga sudah viral video dan fotonya sehingga tidak menyulitkan aparat menemukan siapa pelakunya. Perlu diketahui pada setiap amuk massa akan terjadi perusakan, penganiayaan yang mengakibatkan kerugian material, bahkan sampai hilangnya nyawa orang. Aparat penegak hukum atau APH dalam hal ini akan menjerat pelaku dengan pasal 170 KUHP. Menurut terjemahan PAF Lamintang, pasal 170 KUHP adalah barang siapa secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun dan 6 bulan. Orang yang bersalah itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun jika ia dengan sengaja telah menghancurkan dan telah dilakukan itu telah menyebabkan orang mendapatkan luka pada tubuhnya. Dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapatkan luka berat pada tubuhnya. Dan dengan penjara selama-lamanya 12 tahun jika kekerasan tersebut telah menyebabkan matinya orang. Jadi, kalau diamati video-video yang beredar akan aksi-aksi kekerasan atau amuk massa yang mengakibatkan timbulnya korban sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 170 KUHP. Apa itu? Unsur-unsurnya, barang siapa, yakni orang yang jumlahnya banyak, menurut ahli 2 orang atau lebih, di muka umum atau terang-terangan atau secara terbuka, menurut Wiryono Projodikoro, secara terang-terangan open leads berarti tidak secara bersembunyi. Kemudian dengan tenaga bersama, secara bersama-sama atau menverenigde krachten. Ada 2 orang atau lebih yang saling tolong-menolong atau saling bantu-membantu dalam kekerasan dan kemudian menggunakan kekerasan. Menurut Van Bemmel, tindakan kekerasan ditafsirkan oleh HR dengan tenaga bersama. Beberapa orang mendekati orang lain yang saling mengancam dan mendesak, sambil mengancam maksudnya dan mendesak orang lain secara terang-terangan di jalan raya contohnya. Dan terhadap orang atau barang atau manusia, jelas bahwa tidak perlu dikupas lagi manusia atau orang itu seperti apa. Saya yakin semua sudah paham. Karena ini tidak masuk dalam delik aduan, maka seyogianya polisi bisa langsung bertindak tanpa menunggu laporan. Oh iya, satu lagi, meskipun ada upaya damai antara korban dan pelaku, tetap jalan perkaranya tidak bisa berhenti
Karena saya baca di media online, ada seorang perwira polisi yang bilang perkaranya sudah selesai karena para pihak sudah berdamai. Ini memprihatinkan. Oke, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan. Manusia disebut sebagai makhluk yang mulia karena dianugerahi otak untuk berpikir. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and share.